bahwa memimpin itu bukan hanya dengan otak, tetapi memimpin itu dengan hati. Masyarakat Sumatera Selatan mengusul ke Cak Mano kalau kagetnya Pak kagetnya Bapak tuh jadi presiden Pak. Jadi kalau Bapak jadi presiden, kami juga merasa ke Cak Mano kinerjanya Bapak Kang Deddy Mulyadi, jangan Jawa Barat Pak. Salah satu Indonesia tersentuh lihat pidato Kang Deddy Mulyadi ini, teman-teman. Ya, pernah ngebayangin gak teman-teman? Ya, ada seorang pemimpin yang mana dekat dengan rakyat, dekat sekali dengan rakyat, pro rakyat. Ya, Kang Deddy Mulyadi lah orangnya. Ya, saya berharap ya agar pejabat-pejabat semuanya mengikuti. Ya, yang mana Kang Deddy sudah laksanakan, yang mana itu sekiranya baik ya ikutin. Ya, luar biasa teman-teman. Prabowo, para menteri pasti terkejut ya melihat pidato Kang Deddy Mulyadi. Bukan cuma itu aja teman-teman. Warga Sumatera ingin sekali Kang Deddy menjadi presiden. Ya, ingin sekali agar bukan Jawa Barat saja yang mana ya Kang Deddy perhatikan. Semua teman-teman, luar biasa. Coba kita simak tuh dia pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji. Karena kecerdasan manusia yang tertinggi itu di perasaan, bukan di pikiran. Karena memimpinnya dengan hati, maka memandang hukum itu bukan rangkaian kata-kata yang disusun dalam naskah undang-undang. Memandang hukum bukan rangkaian kata-kata dalam tuntutan, dalam dakwaan. Memandang hukum bukan rangkaian kata-kata yang berisi vonis tentang sebuah keputusan. Tetapi memandang hukum adalah rasa adil yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hidup saya itu ditandai dengan dua hal di halaman rumah saya itu. Maka ada yang disebut dengan pos pengaduan ADM. Yang mengadu itu selalu isinya adalah air mata. Air mata yang pertama yang mengadu adalah mereka yang berbaring di rumah sakit belum bisa membayar rumah sakit. Mereka yang berbaring di rumah sakitnya sudah dibayar, sudah dijamin oleh BPJS, tetapi biaya untuk kehidupan keluarganya yang ditinggalkan, ongkos untuk bolak-balik dari rumah ke rumah sakitnya, biaya angkutannya, atau ada lagi Pak, korban pembegalan, matanya hampir keluar, minta diantar ke rumah sakit Cicendo karena BPJS-nya tidak bisa mengklaim. BPJS tidak bisa membayar korban pembegalan, BPJS tidak bisa membayar korban-korban kekerasan lainnya. Menurut saya itu yang tadi saya ketika berkumpul ini nota protes pertama saya pada BPJS. Yang kedua adalah yang mengantri itu orang yang ingin dilakukan pendampingan karena proses pelaporannya mengalami hambatan, tekanan. Dan sebelum pos bantuan hukum ini hari ini diresmikan, saya sudah punya 200 pengacara yang disebar di seluruh provinsi Jawa Barat yang mendampingi seluruh rakyat yang kesusahan. Ada pegawai pos yang hari ini mendapat kompensasi 500 juta karena di PHK sepihak. Ada keluarga yang malpraktek di rumah sakit mendapat 500 juta sebagai pengganti. Ada orang yang kembali hak-hak hidupnya yang belum selesai, satu yang minta dinikahi oleh saya itu belum. Serius. Pak Menteri, saya waktu jadi gubernur membuat peraturan, judulnya Peraturan Budaya Desa. Di peraturan itu diatur tentang culture sebagai kekuatan mengatur regulasi. Saya meyakini betul Pak, kalau desa diatur terus dengan perangkat undang-undang dan budayanya ditinggalkan, desa akan hilang sebentar lagi. Yang ada adalah para kepala desa yang ahli dalam membuat administrasi, tapi omongannya nggak didengar sama rakyat. Kenapa? Kulturnya hilang. Indonesia adalah negeri culture, negeri kultural. Kita punya pengalaman kultur yang lama. Kita hidup di zaman kerajaan karena culture. Saat kolonial menguasai republik ini, bangsa kita masih survive karena culture. Ketika Orde Lama, kita culture. Ketika Orde Baru, culture. Diserang oleh krisis ekonomi global, hampir bangkrut bangsa ini 99, 98, culture. Telah menjaga seluruh kantong ekonomi publik yang bertahan berdasarkan tanah, air, udara yang bersenyawa. Tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan tata kelola anggaran dan pemerintahan. Negeri ini nggak sanggup kalau melakukan itu. Terbuka untuk penduduk Jawa Barat. Penduduk Jawa Barat ini sombongnya.
mentang-mentang lah dia punya gubernur yang ini apa yang bisa dibanggakan dia. Pokoknya seliwiran baik di TikTok maupun di Facebook bahwasan kinerjanya gubernur Jawa Barat tuh top markotop, sehingga membuat masyarakat di luar Jawa Barat merasa iri dengan kinerja Bapak Kang Deddy Mulyadi. Nah tapi Pak kami masyarakat Sumatera Selatan mengusul ke cak mano kalau kagetnya Pak kagetnya Bapak tuh jadi presiden Pak. Jadi kalau Bapak jadi presiden, kami juga merasa ke cak mano kinerjanya Bapak Kang Deddy Mulyadi. Jangan Jawa Barat Pak. Kalau Bapak sudah jadi presiden, seluruh Indonesia ikut merasa ke kinerja Bapak. Nah, PR yang utama Pak kalau Bapak jadi presiden, tolong Pak jalan di Sumatera Selatan Pak. Banyak nih Pak jalan jelek-jelek. Mohon nih Pak Nah, oke lah untuk sekarang kami maaf ke. Kami maaf ke kesalahan Bapak tuh karena jadi gubernur Jawa Barat. Kami maaf ke pokok kesalahan Bapak tidak jadi gubernur kami. Tapi kami mohon mengusul ke Bapak jadi presiden kagetnya. Jadi kalau Bapak sudah jadi presiden, pasti Bapak ini apa bagi rato cinta kasih Bapak tuh dengan Indonesia, bukan Jawa Barat Oke Pak tolonglah Pak jadi presiden Pak PR untuk Bapak kalau Bapak jadi presiden, tolong Pak jalan di Sumatera Selatan beneri Pak makasih Pak. Saya tidak bicara ini dari sisi agama, saya bicara persoalan kedaulatan. Setiap negara berhak dan wajib untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Setiap negara berhak untuk menentukan pemimpinnya sendiri apapun hasilnya. Dalam perspektif itu saya melihat kenapa Iran bisa bertahan. Karena satu, pemerintahnya efisien, ulamanya memperlihatkan sebuah kesederhanaan yang luar biasa. Dia memilih jadi martir dibanding dia meninggal belakangan. Martirnya menjadi sebuah gerakan heroisme publik. Dan saya baca berapa APBN Iran, 1.000 triliun dari 92 juta penduduk. Tapi dari 10 masyarakat usia sekolah 9 kuliah. Apa yang kuliah dipelajarinya? Sains, matematika, fisika, kimia, biologi, kedokteran, engineer, berobat gratis, sekolah gratis, jalan tidak ada yang bolong, lingkungannya bersih, rakyatnya tidak ada yang kelaparan. Efisien birokrasi. Saya lihat berapa belanja pertahanan Iran, hanya 132 triliun. Kenapa 132 triliun bisa bikin drone dengan mutakhir, bisa bikin hulu ledak, bisa memperkuat seluruh armada perangnya, bisa berperang dengan gagah mempertahankan keyakinannya? Karena dia membuat sendiri, karena negaranya efisien. Perguruan tingginya melahirkan orang-orang hebat yang bekerja di bidang sains, penelitiannya kuat, akhirnya melahirkan produk-produk unggul bagi bangsanya yang bermanfaat. Sehingga saya menyampaikan bahwa kalau kita melebihi surplus anggaran, bagi saya bukan kebahagiaan. Kalau saya memimpin Jawa Barat dengan 37 triliun, bagi saya itu bukan kebanggaan. Kalau saya memimpin Jawa Barat dengan 35 triliun, bagi saya bukan kebanggaan. Tapi saya memimpin Jawa Barat yang hari ini real kondisi keuangannya hanya 26 triliun, tapi bisa membebaskan pendidikan SMA gratis, bisa membangun jalan sampai pelosok, bisa membangun rumah rakyat miskin, bisa menyiapkan generasi ke depan untuk dia bisa kuliah di bidang-bidang teknologi, melahirkan engineer baru, kemudian negaranya efisien dan pemerintahnya tidak pernah rapat. Saya jujur aja nggak pernah rapat, gubernurnya nggak pernah ngantor. Kenapa? Karena bagi saya duduk di kantor di ruangan ber-AC itu inefisien. Tapi saya berjalan di mematang sawah, menyelesaikan problem petani, berjalan di tepi jalan raya, menyelesaikan problem ojol. Sampai hari ini ada ojol di Bekasi, biaya rumah sakit FNC-nya sudah mencapai 450 juta, dibayarkan melalui asuransi ketenaga kerjaan yang dibayar oleh Pemprov.
Jadi nggak ada lagi dalam pandangan saya, ini adalah hubungan dengan manusia, ini hubungan dengan Allah, ini hubungan dengan alam. Bagi saya tidak. Dalam pandangan saya, hubungan dengan manusia adalah kita berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan alam, berhubungan dengan Allah. Kenapa? Karena dalam manusia ada nurnya Allah, di alam ada nurnya Allah. Kemanapun kamu berpaling di situ wajah Allah. Karena di situ wajah Allah bukan dipahami sebagai bentuk bungkelekan, tapi nur. Nur itu bisa dilihat dan bisa tidak dilihat, tergantung orang memiliki rasa atau tidak. Ini. Dan sistem berpikir gini masuk orang Sunda. Kasihan, saya selalu mengatakan karunya apaan ahli spiritual tapi gede ambak, apaan ahli spiritual tapi nggak goblok-goblok batur. Di mana spiritual? Nah itu asa teka pagi. Nah, perspektif ini, karena perspektif ini kalau ingin memasuki era industri, kita harus memulai dari pendidikan dasar. Pendidikan dasarnya di mana? Kalau ingin masuk era industri, SD nggak boleh pegang gadget. Bohong. Anda ingin masuk ke era industri, SD sudah diajarin gadget. Nggak ada. Jepang nggak ada. Amerika. Kenapa? Di SD itu diajarkan pendidikan dasar. Calistu, maca, nulis, ngitung. Dan semuanya harus didasarkan pada aspek-aspek palaran. Pendidikan melatih akademik, maka orang Sunda mengajarkan berbahasa sederhana. Lalu mapai ari, itu keterampilan berbicara agar motoriknya berjalan. Buruan kantor pacamat, buruan kantor pacamat, buruan kantor pacamat, batokohok wadahut, itu latihan. Spiritualitas yang diajarkan oleh ibunya. Cilukba. Lihat, wajah ibumu itu adalah wajah Tuhanmu yang telah diutus untuk menyayangimu. Kade udah dipotong-potong ya. Saya ngasih tahu ya, nanti ribut lagi. Saya soal gara-gara ini dionang kadi jadi aing kudu ngomong nukieu itu teu meunang itu keur pemilu itu. Nah, artinya apa? Ibu mewakili Tuhan untuk menyayanginya. Maka doa yang terbaik adalah doa ibunya. Nggak ada lah, sudah. Saya ini sama orang dituduh klinik sampai hari ini. Gara-gara pakai ikat aing dituduh dukun. Padahal memang saya dukun. Kalau duduk saya tekun. Hanya dukunlah yang akan memenangkan pertarungan, orang yang duduk dan tekun. Nah, kenapa? Saya ini orang yang, ya saya cukup minta doa itu sama ibu saya aja, udah sampai hari ini. Sampai hari ini, ke WA saya tuh sudah ngajakin banyak orang. Pak, kudu mencit muning, aing mah mencit unggal bulan geus teh. Pak, kudu mandi di 7 tampian, aing mah unggal poe ge mandi. Pak, yuk teh cenah kudu diwirid heula unggal poe ge wirid. Saya tuh bandel, Pak. Nggak mau saya dari dulu. Dari dulu saya nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Lamun si eta ahli pelet, pamajikanana geulis. Pamajikan kabogoh kau geulis kan kabogoh aing sebut ahli pelet. Lamun si eta ahli bisa ngajadikeun lurah, bisa ngajadikeun bupati, kulantaran nanya kasih eta nyalonnya sorangan. Sederhana, tetapi aspek ini sudah diambil alih secara ilmiah. Saya percaya ilmiah. Siapa? Survei. Saya orang yang menggunakan metodologi akademis ini sebagai standarisasi saya. Gak ada, bohong. Mau udah menjadi dukun, percaya. Dan saya termasuk teboga pananyaan, teboga guguruan. Guru aing mah alam kabeh ya guru aing. Dukun aing sahab purah pananyaan indung. Karena saya meyakini walaupun ibu saya sudah tidak ada, tinggal ada kuburannya, bagi saya dia tetap ada di hati saya dan selalu memberikan panduan. Itu hati sudahlah. Boleh dong saya punya keyakinan pada ibu saya. Nah, pendidikan ini perlu dibangun. Kenapa? Era hari ini, mohon maaf, kita ngomong industri ketinggian. Era hari ini, anak-anak SD 10 tahun ke depan kita akan miliki orang-orang yang tidak sabaran. Yang kalau ada kesulitan dia mudah frustasi. Kalau ada kesusahan dia mudah minum, mabuk.
Kalau ada problem dia mudah narkoba. Kenapa? Karena sejak kecil sudah tidak diajarkan lagi kesabaran. Angitan itu nggak apa-apa, memang tulisan bagus sudah ada di komputer, bener saya tahu, tetapi saya termasuk yang sampai hari ini nulisnya jelek, maka saya ganti dengan yang lain metodologinya agar saya sabar gitu loh. Kenapa Deddy Mulyadi tekanan hidupnya tinggi, yang menghinanya banyak, diporo, diudak, nggak pernah berhenti. Saya tahu betul itu Allah menyuruh, karena saya sejak kecil nggak sabaran, saya harus ditekan oleh berbagai pihak agar saya hidupnya sabar. Sudah. Makanya saya selalu berterima kasih pada orang yang menghina saya. Nuhun tos ngahina abdi, sabab Persib jadi juara teh lamun menang lawan Bali United. Kan kita ini nggak boleh membenci pada orang yang menjadi rival kita, karena itu adalah tempat untuk kita menjadi juara. Sudah. Guru galak itu pokoknya engke lamun lulus kuliah cari guru yang paling galak, yang paling bawel, yang paling ngasih banyak tugas. Anda berucap terima kasih karena dialah yang paling menyayangi Anda. Dan Anda paling belakangan ke guru toleran. Tentang mohon maaf sekolah yang rusak dan yang lainnya itu segera diatasi ya teman-teman. Dan Kang Deddy tidak menghalang itu semua. Kang Deddy membuka sebuah seluas-luasnya ya pengaduan tersebut. Ini luar biasa ya teman-teman, ya sejarah dalam ya periode ini, dan kita sangat harus mengapresiasi kinerja dari Kang Deddy Mulyadi yang mana ya sangat pro rakyat teman-teman, ya pro rakyat loh. Coba pemerintah yang lain apakah berani seperti itu ya? Apakah berani? Bahkan yang terbaru ada mohon maaf tentang pajak, Kang Deddy ya sampai bayar pajak bisa lewat WhatsApp ya teman-teman, nggak perlu ngantri ke Samsat ya, nggak perlu kita jauh-jauh ke Samsat. Saking apa ya, saking Kang Deddy ingin memudahkan, ingin semua masyarakatnya ya terbantu gitu ya, apalagi ini bayar pajak gitu ya, kita yang bayar ya. Ini Kang Deddy menyediakan wadahnya, nggak nyusahin rakyat ya. Mohon maaf bukan ngebandingin ya, coba ibu ya pikirkan dengan tahun-tahun yang lalu apakah semudah ini ya. Itu aja sih teman-teman. Jadi ya bersyukurlah warga Jawa Barat ya, bersyukur warga Jawa Barat ya punya pemimpin seperti Kang Deddy ya, luar biasa ya teman-teman. Dan ya alhamdulillah wa syukurillah ya teman-teman. Semoga ya pemimpin-pemimpin lainnya pun ya ikut sama seperti itu, ikut mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ya, karena itu baik. Kalau nggak baik ya nggak bakal ya suruh untuk melakukan itu. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.